Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, selamat datang kembali di Uncal TV bersama saya Lilin Maria di Katumbiri. Kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Kami sudah menghadirkan partai politik peserta pemilu di tahun 2019 yang memiliki nomor urut 6, yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Dan sudah bersama dengan saya Bapak Parlangitan Sialagan SH, atau sapaan akrabnya biasa dipanggil Bang Itan. Oke, selamat pagi Bang Itan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, luar biasa. Jadi Bang Itan ini adalah Wakil Ketua Partai Garuda atau Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kota Bogor. Baik Pak, Partai Garuda itu merupakan partai yang didengar cukup baru di telinga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor. Nah, berdasarkan informasi dari media online, mohon dibetulkan Pak ya apabila ada kekeliruan, bahwa Partai Garuda ini merupakan partai lama yang bermetamorfosis dari PKN atau Partai Kerakyatan Nasional. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai sejarah berdirinya Garuda ini dan bagaimana terbentuknya Partai Garuda di Kota Bogor? Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Komisi Pemilihan Umum khususnya Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan buat kami dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kota Bogor untuk dapat diundang dalam bincang kupas tuntas politik di kesempatan hari ini. Jadi memang benar sekali, Partai Garuda adalah bentukan pertama dari PKN, yang mana partai tersebut pada saat 2008 itu tidak lolos verifikasi ya di KPU, dan pada kesempatan musyawarah nasional itu diputuskan dilebur menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang saat ini dikomandoin oleh Bapak Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal kita Bapak Abdullah Mansuri saat ini. Dan untuk Kota Bogor sendiri saat ini Partai Garuda tetap bersinergi dengan partai-partai politik lainnya, khususnya dalam membina komunikasi, kemudian silaturahmi, dan tentunya dengan KPU sendiri. Oke, untuk kepengurusannya sendiri di Kota Bogor seperti apa Pak? Untuk kepengurusan sendiri, saat ini Kota Bogor dikomandoin oleh Saudara Mamat Nurdin, kemudian Wakil Ketua ada saya sendiri, kemudian Sekretaris Bapak Imam Syarifudin, kemudian Bendahara Ibu Lilis Musrofah, Sekretaris, Sekretaris ya. Oke, terkait kegiatan tadi yang menampung aspirasi masyarakat itu apa saja Pak kegiatannya Pak? Oke, biasanya kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu tetap melakukan pengenalan, kemudian menyampaikan visi misi kita, yang mana visi kita itu mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia. Oke, perubahan Indonesia. Karena sebagai informasi, Partai Garuda sendiri saat ini untuk kader-kadernya dan kepengurusannya juga adalah kaum milenial. Milenial pengurusannya ya? Ya, karena di sini kita ingin merubah bahwasannya orang muda itu juga punya cara, punya kemauan dan punya cita-cita gitu untuk melakukan satu perubahan di mana perubahan itu datangnya dari kita dan kemauan itu juga datangnya dari kita. Gitu. Perubahan seperti apa gitu? Perubahan kita politik seperti politik money politik itu kita tiadakan. Karena apa? Karena ingin kita merubah, kita mau
pemimpin-pemimpin atau calon-calon wakil rakyat itu dipilih bukan karena uang. Bukan karena uang. Nah, itu yang pertama. Kemudian semuanya dapat terlaksana dengan baik itu penerimaan aspirasi seperti contohnya BPJS, kemudian bantuan langsung itu kita seperti apa, banyak RT RW dalam hal ini di masing-masing wilayah kita itu memberikan masukan. Hendaknya nanti jadi diawasin, dipantau, dilihat, dan bila mana ada contohnya sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, setidaknya kita bisa memberikan suara gitu. Oke, baik. Tadi Bapak dikatakan bahwa para pengurusnya kaum milenial ya. Betul. Berarti sudah terbiasa dengan menggunakan media sosial gitu, Betul. dengan teknologi ya. Betul. Nah, untuk sosialisasinya sendiri apakah hanya melalui media sosial kah, ataukah memang terjun ke lapangan melalui perkumpulan misalkan, atau seperti apa tuh Pak? Oke. Teman-teman juga kita anjurkan untuk memberikan informasi lewat contohnya digital, medsos ya. Contohnya kayak ucapan-ucapan. Kemudian ada berita-berita yang sifatnya masyarakat agar tahu bagaimananya perpolitikan Indonesia itu. Kita coba menyampaikannya lewat itu. Lewat itu ya. Dan kita juga menekankan kepada seluruh kader kita, khususnya di Kota Bogor, supaya kita jangan muncul hanya di 5 tahunan gitu. Iya, betul. Karena kedekatan kita karena kita lahirnya dari rahimnya rakyat gitu. Jadi harus mengenal masyarakat di sekitaran kita. Mungkin itu, Mbak Lin. Baik. Untuk Partai Garuda sendiri seperti apa Pak untuk proses perekrutan anggota kader. ataupun kader ataupun kader. Partai Garuda itu dibilang yang memiliki teknologi IT yang cukup mumpuni saat ini. Karena kita sendiri untuk Kota Bogor, pendaftaran itu tidak harus datang ke sekretariatan kita. Oh gitu, langsung bisa online ya? Via online, melalui registrasi partaigaruda.org itu. Partaigaruda.org ya. Nanti partaigaruda.org ya. Itu langsung registrasi di situ. Jadi kita tidak dan langsung KTA itu kita langsung cetak sendiri. Langsung cetak ya. Jadi lebih dipermudah karena kita welcome. Kita ingin khususnya para milenial ini yang ingin terjun ke politik itu memang benar-benar pengen terjun, bukan setengah-setengah. Karena kita juga pengen keyakinan kita pengurus 2024 insya Allah kita harus dudukkan wakil kita di DPRD Kota Bogor agar aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat dapat kita tampung dan kita bisa kawal. Demikian. Kalau misalkan ada masyarakat Kota Bogor yang ingin menjadi kader nih Pak, atau jadi pengurus, bagaimana Pak? Apakah online juga kah, ataukah harus datang ke sekretariat? Kalau untuk menjadi anggota itu lewat online aja. Bisa. Kemudian boleh juga. Walaupun datang juga bisa ya? Boleh. Itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bojongleros, di Paledang, Kota Bogor. Itu kantor sekretariatan kita. Sebelah BTM ya? Iya, BTM itu. Nantinya akan dilayanin oleh langsung di sekretariat kita atau via online. Apa dengan memilih nanti Kota Bogor gitu sebagai tempatnya gitu. Itu yang
selalu kita sampaikan. Oke, kalau untuk kader dan pengurus bisa datang langsung ke sana ya. Oke, baik. Ini masih menurut informasi online ya Pak ya. Tolong diperbaiki apabila keliru. Dalam rentang 2 tahun ini, Partai Garuda itu memiliki anggota terbanyak kedua dari seluruh partai politik di Indonesia. Gitu. Itu betul Pak? Betul sekali. Oke, sebenarnya strategi apa Pak yang dilakukan Partai Garuda yang notabene dapat dikatakan sebagai partai baru? Oke. Strateginya yang pertama, kita kuatkan di informasi-informasi seputaran kepartaian kita terhadap masyarakat. Kemudian memberikan suasana membangun sesuatu perubahan sesuai dengan visi kita. Itu perubahan yang benar-benar kita rasakan gitu. Karena kita nggak mau itu aja gitu. Modelnya itu aja. Dalam artian janji-janji doang. Oh, janji-janji aja. Janji-janji sudah jadi lupa akan janji. Oke, baik. Berbicara mengenai kaderisasi nih Pak, partai politik itu kan merupakan candra di mukanya para pemimpin bangsa dan juga wakil rakyat. Dan tentunya seseorang tuh tidak bisa kemudian tiba-tiba menjadi anggota legislatif ataupun kepala daerah Pak ya. Nah, tanpa melalui kaderisasi yang dilakukan oleh parpol. Terkait hal itu, bagaimana proses kaderisasi di Partai Garuda? Oke, Partai Garuda untuk pembentukan kaderisasi ini kita biasanya diundang oleh DPD untuk pembekalan sendiri yang berada di Bandung dan seperti kemarin juga pembekalan itu juga ada juga dari eksternal, menggunakan eksternal, kemudian dari DPP sendiri. Dalam hal ini turun tangan juga, Mbak, karena DPP juga melihat potensi-potensi yang ada di daerah-daerah. Seperti saat ini kaderisasi kita itu untuk tingkat nasional itu cukup baik, ada di Papua. Papua ya? Papua. Jadi anggota dewan yang banyak itu ada di Papua. Oh begitu. Untuk daerah tingkat 2 maupun tingkat 1. Papua. Jadi kami juga Kota Bogor belajar dari sana. Oke, berbicara mengenai aspirasi Pak. Aspirasi dari masyarakat itu kan tentu sifatnya heterogen berbagai macam. Dan bagaimana Partai Garuda mengelola aspirasi dari khususnya masyarakat Kota Bogor itu Pak, yang heterogen itu? Ya, jadi dengan bermacam-macam aspirasi ini kita tentunya akan melihat tingkat urgensi. Tingkat kepentingan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu dari aspirasi ini apa gitu. Salah satunya contohnya tentang kesehatan ya, prioritas ya. Itu prioritas. Kemudian ekonomi ya. Karena saat ini juga saya mendengar dan langsung bertemu ya beberapa kita pendukung kita ya. Itu perihal contohnya daya beli yang berkurang gitu. Kemudian terutama masakan pandemi ini ya. Oke, baik. Apabila kita berbicara mengenai kaum milenial Pak ya, milenial dan pemilu 2024. Nah, walaupun memang masih jauh, tapi tetap kita harus merencanakan Pak ya. Iya, tentunya betul. Nah, di Kota Bogor ini di tahun 2019 ada 30,75% pemilih muda. Dan tentunya jumlah ini juga bisa berkurang atau bertambah nantinya ya. Nah, terkait hal ini bagaimana Partai Garuda mengelola pemilih yang jumlahnya cukup signifikan itu Pak? Apa strategi yang dilakukan Partai Garuda untuk meraih suara ini? Ya, jadi pendekatan seperti kegiatan-kegiatan positif ya, kayak contohnya kita lakukan pada saat tahun 2019 itu mungkin akan kita kembangkan kembali. Ya, oke. Seperti contohnya dari cabang olahraga ya, kemudian banyak muda-mudi kita itu bergabung di Karang Taruna ya. Karang Taruna itu salah satu ya. Jadi itu sumber pemilih kita yang memang sudah berpotensi lah. Prioritas ya. Nah, jadi kita itu
mengkajinya itu atau melakukan komunikasi itu ya lewat pertemuan-pertemuan, kemudian kegiatan-kegiatan dulu kayak 2019 kita kayak turnamen itu kita laksanakan, kemudian ada juga kegiatan tatap muka di RT-RT gitu ya, yang memang kita fokuskan kepada kaum milenial ke para pemuda ya, pemudanya. Jadi kita tampung aspirasi walaupun ada mungkin perbedaan karena belum mengenal Partai Garuda itu seperti apa gitu. Jadi sekaligus memperkenalkan gitu. Dan kegiatan keagamaan karena kita kan nasionalis, religius, kerakyatan itu kan nasionalis, religius, kerakyatan itu harus kita ini kan ya, kita tetap pegang terus dalam melakukan komunikasi khususnya kepada masyarakat. Oke, baik. Masih berbicara mengenai kaum milenial nih Pak ya. Saat ini hampir semua orang kan menggunakan media sosial ya sebagai sumber informasi dan siapapun juga dapat memberikan informasi melalui media sosial itu. Artinya tidak ada batasan ya, siapapun bisa masuk. Nah, konsekuensinya masyarakat itu kan akan menerima informasi yang sangat melimpah gitu ya. Dan pada akhirnya masyarakat itu cenderung tidak bisa membedakan antara hoax dan informasi yang sesuai dengan fakta, begitu. Nah, karena para pengurus dan para anggota dari Partai Garuda ini kaum milenial, dan juga mengingat bahwa kewajiban dari partai politik itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu ya, dan itu sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 gitu. Apa yang dilakukan Partai Garuda untuk mengatasi hal ini? Dalam hal penerimaan berita yang tidak sesuai ya, betul, tidak sesuai dengan fakta. Itu biasanya kita lebih kepada lebih mengajarkan untuk mengkaji. Yang pertama mengkaji, kemudian melihat sumber-sumber lain juga yang berhubungan, yang ada korelasinya memang dengan apa yang diterima tadi, yang berita hoax tadi gitu. Karena kita juga tidak bisa membatasi penilaian orang terhadap sesuatu berita gitu. Tapi kita lebih kepada mengajarkan bagaimana supaya kita bisa menerima, kemudian melihat dan mencermatin berita tersebut dan mencari tahu kebenaran dari berita itu sendiri gitu. Bukan menelan mentah-mentah. Tidak menelan mentah-mentah ya. Jadi memang harus ada literasi media. Menerima, kemudian melihat, mengecek gitu ya. Kemudian juga check and recheck lah ya gitu. Kalau istilahnya mungkin, kalau istilah di Islamnya mungkin tabayun itu kali ya. Iya, tabayun. Oke, baik. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa partai politik itu kan seperti yang dikatakan Bapak tadi identik dengan perebutan suara rakyat hanya untuk kekuasaan saja gitu ya. Strategi dan langkah-langkah apa saja agar bisa meyakinkan masyarakat terutama kaum milenial sehingga mereka tuh tidak apatis terhadap politik gitu, dan ya minimalnya dia bisa ingin tahu dan ingin terjun lah ke dunia politik. Tentunya yang harus kita lakukan yang pertama, langkah-langkahnya itu yaitu pertama kita menyampaikan tujuan kita itu, keberadaan kita itu untuk apa. Keberadaan kita itu untuk apa. Kemudian dengan telah kita menyampaikan, kita juga berbuat action. Actionnya seperti apa nih Pak? Actionnya yaitu tadi kita melakukan kegiatan-kegiatan meraih masyarakat, melalui anak-anak muda ya. Betul. Jadi lewat kegiatan-kegiatan yang memang notabene masyarakat itu bisa menilai bahwasannya Partai Garuda itu ini loh gitu. Kemudian kalau istilahnya yang ada di masyarakat, kerja nyata gitu. Kerja nyata. Ini kerja nyata, ini yang harus kita buktikan. Dengan apa? Kita terjun ke masyarakat, kemudian kita karena saya sendiri sebagai kader, khususnya di wilayah saya berbicara di wilayah saya, Mbak. Saya sebagai kader itu, saya sebagai pengurus.
dengan saya ikut kegiatan kemasyarakatan, salah satunya contohnya gotong royong, ya, kemudian pengajian. Masyarakat bisa melihat sisi pribadi saya itu sebagai seorang warga masyarakat dan sebagai sebagai pengurus atau kader suatu partai gitu. Dan itu membuat keyakinan, salah satu membuat keyakinan dari masyarakat itu melihat sendiri bahwasannya menjadi teladan ya. Betul. Jadi kita pribadi kita itu bisa dilihat. Betul. Oh gini. Tapi kalau kita contohnya kita memberikan contoh yang tidak baik dengan masyarakat kita, kemudian kita juga menjadi sumber kegaduhan, kemudian tidak bisa memberikan satu rasa nyaman dalam bermasyarakat. Saya rasa itu tidak mencerminkan. Gitu. Itu mungkin sebagian pembinaan dari kami pengurus, dan kami juga berharap dan kami punya keyakinan di 2024 nanti insya Allah dengan keyakinan kerja keras dan doa dari semua warga Bogor, insya Allah 2024 kami bisa meraih kembali kemenangan kami. Baik. Mungkin itu aja, Mbak Lin. Baik. Iya Bapak, dari tadi kita sudah berbincang cukup banyak mengenai Partai Garuda di Kota Bogor. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk para teman pemilih di Kota Bogor? Baik, untuk para pemilih Kota Bogor, salam perubahan. Saya Parlangitan Sialagan, Sarjana Hukum, Wakil Ketua DPC Partai Garuda Kota Bogor, mengajak khususnya kaum milenial untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kancah perpolitikan khususnya di Kota Bogor dengan menjunjung tinggi sportivitas, kemudian mari bersama-sama menciptakan dan mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia khususnya di Kota Bogor. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk KPU Kota Bogor yang sudah memberikan waktu, ruang untuk kita berada di sini. Baik. Terima kasih banyak Bapak Parlangitan. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga keluarga besar Partai Garuda selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Baik teman pemilih, demikian perbincangan kami dengan Partai Garuda Kota Bogor. Saya Lilin Maria undur diri, sampai jumpa.